Halo, semoga Anda kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Apapun kesibukan Anda hari ini, kita ngobrol yuk. Sebentar aja. Kali ini kami ingin mengajak Anda ngobrol bareng Krishna Miharja, seorang sastrawan yang mengaku bahwa sebagian besar karyanya lahir dari kemarahan. Oh, marah malah jadi tulisan. Keren ya? Terus gimana cara mengubah kemarahan jadi tulisan? Pingin tahu kan? Saya belum jelas benar ketika Aminah dan Mas Krisno bilang tentang kemarahan. Saya kira kalau misalnya kita tersinggung perasaannya, kemudian istri diganggu oleh orang lain, itu marah. Tapi ternyata tidak seperti itu. Oh, kalau bukan kemarahan seperti yang dipahami Agus Supriyono, lalu seperti apa kemarahan yang dimaksud oleh Pak Krishna? Itu gini ya, asli ini. Kalau ya otomatis orang marah kan mempunyai standar, biasanya terlanggar ke standar kenormalannya. Nah otomatis dia sudah tahu duwe paitan standar kenormalan. Nek wong ra duwe standar kenormalan, ngerti standar kenormalan, nggak bakalan marah. Itu jadi otomatis kita mempunyai standar sing marah itu apa? Itu ta standar umum atau standar diri, standar moral itu. Nah, standar kenormalan dalam ini apa pengalaman Mas Krisna, standar kenormalan seperti apa? Itu dilanggar sehingga jadi marah. No, yang jelas standar publik. Standar publik. Nah, standar publik mungkin sampai wong sak kabupaten gitu kan. Nah, kemudian standar lingkungan. Tuh. Bisa jadi di standar kabupaten itu belum membuat marah, tapi ketika standar lingkungan sekitar saya bisa akan mempunyai standar lagi. Oh, umumnya neneng konong ini tapi bukan di tempat saya, gitu kan? Nah, kemudian lebih kecil lagi. Aduh, ternyata serumit itu kemarahan yang menjadi pemicu Pak Krishna berkarya. Ada standarnya, ada kategorinya, dan ada ukurannya juga. Bikin tambah penasaran kan? Kita dengar saja ya penjelasan berikutnya. Ya. Mengukur standarnya. Ya. Nah, itu supaya aman. Nah, kalau jadi cerita loh ini. Nah, kalau saya standar lingkungan ya saya akan memilih. Makanya saya banyak memakai tokoh lurah kan. Nah, kalau tokoh lurah itu jelas. Itu standarnya agak pabrik, agak rodo besar gitu loh. Nah, itu marahnya kalau saya jadi lurah itu seberapa? Itu aku mangkel. Ngono loh. Lalu apa saja, situasi seperti apa yang membuat Pak Krishna marah sehingga dari sana lahir karya-karyanya? Ini dia pengakuannya. Nah, dulu ya banyak tentang pemerintahan lah. Waktu awal-awal itu kan tahun 90-an itu kan masif kan gitu apa ya? Otoriter sekali itu kan di sana banyak tentang pemerintahan. Makanya saya banyak tokoh lurah itu kan karepku ki wong pemerintah gitu loh. Nah, sekarang kan yang banyak kan sekarang kan indoktrinasi agama atau ya semacam itulah. Itu benar-benar menyebalkan dan itu banyak. Mungkin cerpen saya yang akhir-akhir ini banyak yang semacam itu. Itu kan penjajahan budaya bagi saya loh. Sorry loh ini. Mungkin bagi orang lain itu kemenangan budaya tapi bagi saya itu penjajahan budaya. Itu aja Pak Men. Opo. Kemarahan-kemarahan yang sejauh ini gitu. Hal yang memicu karena gini, setiap orang akan punya respon yang berbeda terhadap suatu hal gitu. Dalam kondisi yang sama gitu kan bisa beda-beda responnya gitu. Mas Krishna, sejauh ini pengalaman kemarahan yang cukup menonjol gitu, di era kepenulisan itu apa wae Mas tekan seperti ini?
bisa disebut mereka mau pas zaman Orde Baru marah pada pemerintahan. Nah, fase-fase setelah itu kan bisa diceritakan apa aja bagaimana kemudian menyikapi sebagai seorang penulis gitu. Nah, enggak, saya pikir ngikuti ngikuti keadaan yang ada toh. Misalnya saya sebel sama petugas partai gitu loh. Itu ada saya itu loh, dulu kan ada petugas partai awal-awal ini bukan presiden cuma petugas partai. Aku yo BJGR ki aku ngono to kan ngece banget sing don milih tujuan aku ra milih aku. Tapi kan tetap jadi marah. Itu kan ngece pemilihnya. Misalnya seperti itu. Biasanya ya terus akhirnya ya tetap perkembangan sosial manut kan. Perkembangan sosial. Nah, yang terakhir jelas yang terakhir saya benar-benar banyak sekali saya mempunyai cerpen Indonesia dan yang Jawa koyo ngono kuwi kok. Aku nggak seneng sama penjajahan budaya Yaman bukan zaman terhadap Jawa itu kok. Wah, asli. Aku sesuk arep gawe nganu kuwi kok. Gawe novel tentang itu. Moga-moga. Demikian obrolan kami dengan Krisna Miharja kali ini. Episode berikutnya kami masih akan mengajak Anda melanjutkan obrolan dengan Pak Krisna seputar proses penulisan, surrealisme, dan yang lainnya. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan obrolan kami. Sampai jumpa. Sawangan aku